Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita membahas create view dan edit file di dalam Linux. Nah, untuk create view dan edit files ini ada beberapa bab yang akan kita pelajari. Pertama adalah stdin, kedua stdout dan stdr. Kemudian ada pengenalan Vim, ketiga konfigurasi boot order, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama ini stdin, stdout, dan stdr ini adalah gambaran dari ketiga hal tersebut. stdin ini merupakan singkatan dari standar input, dan stdout ini standar dari output, dan stdr ini standar error. Nah, standar input ini adalah sesuatu yang kita masukkan yang kemudian diproses dan akan menghasilkan stdout atau standar output. Nah, standar output ini bisa juga menjadi standar error jika kita salah memasukkan perintah atau sebagainya. Akan saya contohkan di sini. Terminal terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memasukkan perintah ls. ls di sini adalah sebagai input. Nah, kemudian ini merupakan output atau stdout. Nah, yang ini adalah stdr atau standar error. Output seperti ini bisa saya simpan di file txt. Misalnya saya akan menyimpan output ini ke file 777.txt. Caranya yaitu pertama masukkan perintah ls, kemudian spasi, tanda lebih dari, kemudian memasukkan nama file yang akan digunakan yaitu 77.txt. Nah, kemudian klik enter. Kemudian output ini akan terlihat di dalam file txt ini. Cara untuk melihatnya yaitu dengan cara cat kemudian 77 kemudian txt. Nah, ini adalah outputnya yang berhasil disimpan ke dalam file txt. Itu adalah pengenalan Vim. Vim ini merupakan software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file berbasis txt. Nah, contohnya seperti ini. Sini Vim, jika dilihat Vim itu tidak ada, hanya ada V, karena secara default Vim itu memang tidak ada. Jadi kita harus menginstal software Vim terlebih dahulu. Di sini juga ada V. V ini sebenarnya sama dengan Vim, namun V ini versi jadul dari Vim. Nah, untuk menginstal Vim ini kalian bisa masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah su password. Nah, kemudian kalian ketikkan perintah apt slide garis kemudian get install Vim seperti ini dan enter. Di sini kita jadi pertanyaan apakah kita akan melanjutkan, kita ketik yes. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan drive. Kita harus mengaktifkan ini drive. Artinya kita harus masukkan file ISO ke sini, yaitu dengan cara klik kanan pada lambang seperti CD berbentuk CD ini. Klik kanan, kemudian masukkan file ISO yang kalian gunakan untuk instalasi Debian ini. Saya akan masukkan ini.
Nah, jika sudah berubah menjadi biru seperti ini, kalian tinggal klik enter. Oke, sedang menginstal. Oke, penginstalan Vim-nya berhasil. Kita exit saja. Kita ketikkan V seperti di awal tadi, di sini V, kemudian tab. Nah, di sini sudah ada Vim, dan itulah cara menginstal software Vim di dalam Debian. Yang selanjutnya adalah konfigurasi bootloader. Sebelumnya kita sudah menginstal Vim di dalam Linux, yang membuat kita harus memasukkan kembali DVD-nya, dan itu membuat ketika kita mematikan VM-nya maka akan menampilkan tampilan bahwa kita harus melakukan instalasi ulang. Nah, seperti ini. Kalian jangan khawatir, kalian ini adalah karena efek kita masukkan DVD tadi saat melakukan penginstalan Vim. Nah, cara untuk membuatnya kembali normal adalah dengan cara pertama klik pada VM-nya, kemudian klik setting, kemudian masuk ke sistem. Nah, di sini floppy itu yang paling atas. Kita matikan dulu VM-nya. Nah, setting, kemudian ke sistem. Nah, di sini floppy itu yang bagian paling atas. Ini membuat kita tidak bisa itu yang membuat tampilan instalasi ulang. Nah, caranya yaitu kita pindahkan harddisk ke paling atas dan floppy yang paling akhir. Caranya klik harddisk, kemudian tanda panah atas ini. Nah, kemudiannya floppy pindah ke bawah sampai yang DVD ini berada di urutan kedua. Jika sudah, klik OK, kemudian start. Tunggu. Oke, tampilannya sudah kembali normal. Nah, begini hasilnya. Nah, yang kemarin adalah edit file dengan Vim. Sebelumnya kita sudah mengedit file. Sebelumnya kita sudah menginstal software yang bernama Vim, di mana Vim ini digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file. Kita klik Debian, kemudian masuk ke terminal. Pertama kita ls terlebih dulu. Di sini misal saya ingin mengedit file 77.txt, kita lihat dulu apa yang ada di 77.txt. Nah, belum ada apa-apa, dan di sini saya ingin mengedit file 777.txt. Caranya yaitu ketik Vim, kemudian masuk perintah 7.txt. Nah, setelah itu klik enter. Kita masuk ke mode pengeditan. Sini kita bisa belum melakukan apapun, tidak bisa mengetik atau sebagainya. Caranya untuk bisa mengetik yaitu klik tombol I. Nah, sekarang kita sudah masuk ke mode insert atau pengetikan. Sekarang kita bisa mengetik, misalnya di sini saya akan mengeditnya yaitu 1. Nah, seperti ini. Untuk keluar dari mode insert, kalian bisa
klik tombol ESC pada pojokan. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa menyimpannya dengan perintah titik 2. Nah, seperti ini. Kemudian W, dan bisa dikombinasikan dengan key. Kemudian klik enter. Nah, berhasil. Sekarang kita lihat txt. Nah, seperti ini. Dan file yang saya buat sudah ada. Ini adalah edit file dengan nano. Nano ini sebenarnya sama dengan Vim, yaitu fungsinya mengedit ataupun memodifikasi file. Ini akan saya contoh langsung. Dan kita ke terminal. Di sini saya akan membuat file terbaru, misalnya txt. Ini, dan kita akan mengedit menggunakan nano. Kita masuk root terlebih dahulu dan kata sandi. Nah, kita set di root, kemudian kita bisa mulai pengeditannya dan ketikkan perintah nano. Kemudian masukkan file yang ingin diedit, lh.txt. Nah, seperti ini. Kita sudah memasuki pengeditannya. Kemudian kalian bisa ketikkan bebas. Misalnya di sini saya akan ketikkan x1, kemudian x2, x3. Nah, untuk save kalian bisa klik ctrl-x. Nah, seperti ini. Kemudian Y, kemudian enter. Nah, kita lihat pada chat lh.txt. Nah, sudah selesai. Itu adalah nano, hampir sama seperti Vim, namun yang nano ini terdapat menu di bawahnya, tidak seperti Vim. Selanjutnya adalah perintah more less. Nah, kita masuk di Vim terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke root password. Nah, di sini kita akan masuk ke chat, kemudian slash var boot.log. Nah, ini merupakan informasi booting yang kita lakukan pada awal. Nah, bagaimana cara menampilkan halaman awal dari ini? Kalian bisa ketikkan perintah more, kemudian diikuti perintah yang tadi, yaitu var log boot, kemudian .log. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan awal. Kalian bisa scroll seperti ini. Nah, untuk keluar dari sini itu kalian bisa ketik key. Nah, kemudian kalian juga bisa menggunakan less. Less var log, kemudian boot log. Sama namun berbeda tampilannya. Kita key. Nah, itu adalah perintah more dan less. Nah, yang terakhir adalah perintah head dan tail. Nah, seperti namanya, head ini adalah perintah untuk melihat awal dari output, dan tail ini untuk melihat akhir dari output, bagikan seperti kepala dan juga ekor. Ada di sini. Kita masuk ke chat ke var log boot.log. Nah, seperti ini. Nah, di sini
di sini ditampilkan semua informasi booting yang kita lakukan. Nah, cara untuk melihat awalnya saja kita bisa menggunakan perintah head, yaitu dengan cara head kemudian set var log boot.log ini. Nah, sini hanya menampilkan awal saja, selebihnya tidak. Sama seperti perintah tail, misalnya seperti ini, tail cat log kemudian boot.log. Nah, seperti ini, dan ini hanya menampilkan akhir saja. Nah, kita juga bisa menampilkan 5 baris. Pertama pada output, yaitu dengan perintah head kemudian main end seperti ini, kemudian 5 var log boot.log. Nah, seperti ini, yang artinya kita menampilkan 5 baris awal pada output. Nah, di sini ada 5 baris. Tuh. Sama seperti perintah tail, yaitu tail kemudian main end 5 boot.log. Nah, ini menampil, yang artinya ini saya menampilkan 5 baris akhir dari output yang dikeluarkan. Oke, sekian itu. Oke, sekian saja itu yang bisa saya bahas di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.